Kuceraikan dan kupamerkan kesuksesanku pada mantan suami yang melarangku kuliah dan dianggap hanya bisa di dapur. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, suasana di rumah begitu tegang. Mas Fahri pergi bekerja pagi-pagi, sementara aku duduk di meja makan, memandangi layar laptop dengan cemas. Aku baru saja selesai mengisi formulir pendaftaran untuk beasiswa S2 yang kuimpikan. Ada rasa takut dan cemas yang menyelimuti hatiku, tetapi lebih banyak rasa harap yang menggebu. Seperti ada secercah cahaya yang bersinar di ujung terowongan gelap yang telah lama aku jalani. Aku tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan aku tidak bisa melewatkannya begitu saja. Namun, meski aku merasa yakin, masih ada keraguan yang menghantuiku. Apa yang akan terjadi jika Fahri tahu? Aku sudah tahu betul bagaimana dia merespons jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika aku membicarakan kalau aku ingin mendaftar untuk kuliah S2 dulu, dia langsung menganggapku egois. Bahkan mengatakan bahwa aku tidak cukup tahu diri. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa kali ini berbeda. Aku akan melakukannya untuk diriku sendiri, bukan karena orang lain. Ini adalah waktuku untuk berkembang, untuk keluar dari bayang-bayang ketakutan dan keraguan yang selama ini membelengguku. Namun, tak lama setelah aku menekan tombol kirim, pintu rumah terbuka dan Mas Fahri masuk. Wajahnya langsung berubah begitu melihatku duduk di meja dengan laptop. Aku tahu, ada yang tidak beres. Di matanya, aku bisa melihat rasa curiga yang mulai muncul, dan tanpa berkata-kata, dia menghampiriku dengan langkah cepat. Apa yang kamu lakukan? Suara Fahri terdengar rendah, tapi sangat tajam. Aku merasa tubuhku menegang. Aku menatap layar laptop yang kini terbuka pada halaman pendaftaran beasiswa. Aku berusaha menutupi layar dengan tanganku, tetapi terlambat. Fahri sudah melihatnya. Kamu melakukannya lagi? Daftar beasiswa. Suaranya meninggi, membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menjawab dengan tenang. Mas, ini kesempatan yang sangat penting bagi aku. Aku hanya ingin melanjutkan kuliah. Fahri langsung melotot. Jadi kamu lebih memilih sekolah daripada mendengarkan suamimu? Kau lebih patuh pada buku daripada padaku. Kata-katanya semakin tajam dan penuh kemarahan. Aku merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tahu dia marah, tapi aku juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa takutnya, ketidakmampuannya untuk menerima bahwa aku ingin berkembang. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang, meskipun hatiku mulai terasa sesak. Mas, ini bukan soal lebih memilih sekolah atau lebih memilih kamu. Aku hanya ingin berkembang. Ini kesempatan yang sangat penting, dan aku rasa aku pantas mendapatkannya. Fahri tertawa sinis. Kamu pantas? Hah? Kamu pikir kamu bisa lebih baik dariku dengan gelar S2? Matanya memancarkan kebencian. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu pergi kuliah? Kamu akan jadi perempuan sombong. Kamu akan lupa siapa kamu. Kata-katanya semakin keras, dan aku bisa merasakan amarahnya menyebar ke seluruh tubuhku. Aku terdiam sejenak. Perkataan itu seperti tamparan keras di wajahku. Fahri selalu memiliki cara untuk merendahkan aku, untuk membuatku merasa tidak cukup. Aku tahu dia takut aku akan lebih sukses darinya, lebih cerdas darinya, lebih segalanya. Tapi kenapa harus ada rasa takut itu? Kenapa aku harus menjadi orang yang selalu di bawahnya? Apa salahnya aku mengejar impian? Aku mencoba menjelaskan dengan suara yang tetap tenang. Mas, aku hanya ingin menjadi lebih baik. Aku bukan mau melawan Mas, tapi aku ingin mencapai sesuatu lebih dalam hidupku.
Tapi sepertinya penjelasanku tidak sampai ke hatinya. Fahri mendekat dengan cepat, dan tanpa ampun, tangannya mendarat di pipiku. Pukulan pertama yang aku terima dari suamiku. Aku terkejut dan hampir tak bisa mempercayainya. Air mata menetes tanpa bisa kucegah, tapi aku segera mengusapnya, berusaha menahan rasa sakit. Ini bukan hanya soal fisik. Itu lebih pada hatiku yang hancur melihat bagaimana dia bisa berubah seperti ini. Begitu mudahnya melukai orang yang dia cintai. Dia mundur beberapa langkah, dan aku bisa melihat matanya yang penuh kebencian. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, Dinda. Kamu hanya wanita yang harus tahu tempatmu. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan aku yang terisak di ruang tamu. Saat itu, aku merasa benar-benar hancur. Tapi di sisi lain, ada perasaan lain yang tumbuh dalam diriku, keinginan untuk melawan, untuk menunjukkan padanya bahwa aku bisa. Tidak peduli seberapa besar usahanya untuk menghentikan langkahku, aku tidak akan berhenti. Aku merasa ada kebebasan yang ingin aku raih, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suamiku, menghalanginya. Aku memandangi pipiku yang terasa sakit, dan meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Untuk pertama kalinya, aku merasa kuat. Inilah titik balikku. Setelah pertengkaran itu, suasana di rumah semakin tak nyaman. Fahri kembali ke rumah seperti biasa, namun ketegangan yang ada membuat setiap detik terasa panjang. Aku merasa seakan-akan ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Meski kami hidup dalam satu atap, ada tembok tak terlihat yang memisahkan hati kami. Fahri tidak berbicara banyak, dan aku pun memilih untuk diam, mencoba mencerna segala yang terjadi. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa hari. Pada suatu pagi, saat aku hendak mengakses laptopku untuk mencari informasi tentang beasiswa dan peluang kuliah, aku merasa ada yang aneh. Laptopku tidak ada di tempatnya. Aku mencarinya ke sana kemari, menggedor setiap sudut rumah, tapi tak juga ditemukan. Seperti ada sesuatu yang hilang begitu saja. Aku mulai panik. Di ruang kerja, aku melihat Fahri yang sedang duduk di meja, tampak sibuk dengan berkas-berkas kantor. Aku mendekat, merasa cemas. "Mas, laptopku di mana?" Tanyaku dengan hati-hati. Fahri menoleh sejenak, lalu kembali menunduk tanpa memberi jawaban. Aku tahu dari ekspresinya bahwa ada yang tidak beres. "Mas, di mana laptopku?" Tanyaku lagi, sedikit lebih keras, mencoba mencari kepastian. Dia akhirnya menatapku dengan tatapan kosong, seolah tak tahu apa yang sedang aku bicarakan. "Kamu nggak perlu laptop. Urus anak dan rumah tangga saja. Semua ini nggak penting." Ucapannya terdengar dingin dan menghina. Aku terdiam, merasa ada yang tidak beres. Lalu, aku melihat sesuatu yang lebih mencurigakan. KTP-ku juga tak ada di tempatnya. Hatiku mulai berdebar, dan perasaan ketidaknyamanan itu berubah menjadi ketakutan. Aku mulai menyadari bahwa Fahri sengaja menghilangkan laptop dan dokumen-dokumen penting milikku. "Mas, kenapa kamu ambil semua ini?" Tanyaku dengan nada penuh kekhawatiran. Fahri menatapku dengan sinis. "Kamu terlalu banyak mimpi, Dinda. Lebih baik kamu fokus di rumah saja. Jangan bicara soal kuliah lagi. Kalau kamu terus begini, kamu bakal menyesal." Kata-katanya membuat hatiku semakin teriris. Aku merasa seperti seorang tawanan di rumah ini. Bahkan, untuk mengejar impian yang selama ini aku perjuangkan, aku harus berjuang dalam diam. Tapi, meskipun dia menghilangkan alat-alat penting yang bisa membantuku melanjutkan kuliah, aku tak akan menyerah begitu saja. Aku berpikir keras. Kehidupan yang semakin mengekang ini membuatku merasa sesak. Tapi aku tahu, jika aku tetap berada dalam situasi ini, aku akan selamanya terjebak dalam ruang yang sempit. Dia mungkin bisa menyembunyikan laptopku, tapi dia tidak bisa mengendalikan pikiranku.
dan itu adalah satu-satunya hal yang aku miliki sekarang. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa terpenjara. Fahri semakin sering mengingatkan aku untuk tidak melanjutkan impian kuliah. Dia menuduhku egois, tidak mengerti tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Aku, yang dulu hanya diam dan mengalah, mulai merasakan betapa kuatnya dorongan untuk bebas. Setiap kali dia melarangku, hatiku semakin terbakar untuk membuktikan bahwa aku mampu melawan ketidakadilan ini. Di tengah kebingunganku, aku teringat akan cara-cara alternatif untuk melanjutkan rencanaku. Jika aku tidak bisa mengakses laptop di rumah, aku bisa memanfaatkan handphone. Aku mulai belajar bagaimana mencatat materi kuliah di handphone dengan menonton video-video kuliah di YouTube, membaca artikel-artikel ilmiah yang bisa kutemukan secara daring. Perlahan, aku mulai memanfaatkan waktu-waktu senggang saat Fahri tidak di rumah untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan beasiswa dan kuliah. Meski harus tersembunyi-sembunyi, aku merasa semangatku mulai menyala kembali. Setiap malam, setelah Arka tidur, aku duduk di sudut kamar dengan handphone dan berusaha mempelajari materi yang ada. Aku tidak bisa begitu saja menerima nasibku, apalagi ketika setiap langkah menuju impian dihentikan dengan cara-cara yang tidak adil. Aku mulai merasa bahwa jika aku terus diam, aku akan kehilangan segala sesuatunya, tidak hanya gelar, tetapi juga identitas diriku yang telah lama terkubur di bawah bayang-bayang suamiku. Suatu malam, saat aku sedang membaca beberapa materi untuk ujian beasiswa, aku merasa ada seseorang yang mengintip dari luar kamar. Aku menoleh dan melihat Fahri berdiri di pintu dengan tatapan tajam. Matanya penuh dengan kecurigaan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu nggak merasa cukup dengan pekerjaan rumah?" katanya. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Aku mencoba untuk tetap tenang, menyembunyikan handphone di balik selimut. "Mas, aku hanya ingin belajar sedikit," jawabku dengan suara pelan. Namun, di dalam hatiku, aku merasa sangat terancam. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada merasakan bahwa seseorang mengawasi setiap gerak-gerikku, mengendalikan hidupku hingga ke titik terkecil. Fahri tidak menjawab, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di udara. Dia berdiri lama di pintu, kemudian dengan satu hentakan langkah, dia keluar, meninggalkan aku dengan perasaan yang sangat gamang. Tapi satu hal yang pasti, meski dia bisa mengekang fisikku, dia tidak bisa mengekang tekadku. Aku akan terus berusaha, meski itu harus dilakukan diam-diam. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjuanganku. Ini baru permulaan. Ketakutan dan ancaman dari Fahri hanya akan semakin membuatku lebih kuat. Aku tidak akan menyerah. Tidak ada yang bisa menghentikan impianku, bahkan jika itu berarti aku harus melakukannya seorang diri. Hidup dalam ketakutan dan kebingungan membuatku merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah kuinginkan. Setiap hari aku merasa seperti berada dalam penjara yang dibangun oleh tangan Mas Fahri. Satu lapis demi satu lapis, mengurung setiap mimpiku, mengikatku dalam rutinitas rumah tangga yang membosankan. Setiap langkah yang aku ambil, seolah ada pengawasan, ada suara-suara yang menyuruhku untuk berhenti, untuk melupakan apa yang menjadi impian dan tujuanku. Tapi meskipun Mas Fahri berusaha mengekangku, ada bagian dalam diriku yang menolak untuk menyerah. Aku mulai merasa semakin kehilangan diri sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku ingin berbuat lebih, ingin mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjadi istri dan ibu. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Namun, di saat itulah, Rani, sahabatku sejak lama, datang memberikan sinar di tengah kegelapan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang biasa kami kunjungi setelah berbulan-bulan tidak bertemu. Sejak aku menikah dengan Fahri, aku jarang sekali keluar, karena setiap kali aku keluar rumah, selalu ada saja alasan dari Fahri yang menghalangi. Tapi hari itu, aku memutuskan untuk bertemu dengan Rani. Aku butuh seseorang yang mengerti,
yang bisa memberikan sedikit ruang untuk diriku sendiri. Rani menyambutku dengan senyum lebar saat aku masuk ke dalam kafe. "Dinda, lama banget nggak ketemu," ucapnya, lalu memelukku erat. Aku merasa lega, seperti menemukan pelabuhan yang aman setelah lama terombang-ambing dalam badai. Kami duduk dan mulai berbincang. Tanpa sadar, aku mulai menceritakan segala yang terjadi, betapa sulitnya hidup bersama Fahri, betapa dia menghalangi setiap langkahku, dan bagaimana aku merasa tidak dihargai. Saat aku selesai bercerita, Rani menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Dinda, kamu nggak bisa terus begini. Kamu harus keluar dari hubungan toksik itu. Jangan biarkan dia menghancurkan hidupmu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak mengejar impianmu." Kata-kata Rani terasa seperti angin segar yang mengusir segala ketakutan yang menghantui pikiranku. Tapi, bagaimana dengan Arka? Aku nggak bisa begitu saja meninggalkan Fahri, Rani. Aku khawatir dia akan mengambil Arka dariku. Jawabku, merasa ragu. Arka adalah satu-satunya yang mengikatku dengan Fahri. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa anakku. Meskipun aku tahu jika tetap bersama Fahri, aku akan terus hidup dalam ketidakbahagiaan. Rani memegang tanganku erat, dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Kamu tidak perlu takut, Dinda. Kamu bisa bertahan. Kamu bisa mendapatkan hak asuh Arka. Kamu bisa berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih bahagia. Kamu punya aku. Kamu tidak sendirian." Aku menatapnya dengan rasa haru. Kata-kata Rani memberi kekuatan yang aku butuhkan. Namun, meski hatiku ingin melangkah maju, aku masih merasa bingung dan terjebak dalam ketakutan akan kehilangan. Bagaimana bisa aku meninggalkan Fahri, meskipun dia sudah begitu banyak menyakitiku? Tapi dalam hati kecilku, aku tahu bahwa untuk hidup lebih baik, aku harus berani mengambil langkah itu. Aku harus keluar dari bayang-bayang ketakutan yang diciptakan oleh suamiku, dan aku harus menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. "Rani, aku ingin melanjutkan kuliah. Aku sudah daftar, tapi Mas Fahri nggak setuju. Dia bahkan mengancam akan menghalangi aku terus belajar." Aku menunduk, merasa putus asa sejenak. Aku merasa seperti terperangkap. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rani mengangguk, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutku dengan penuh perhatian. "Kamu nggak sendirian, Dinda. Aku akan bantu. Kita bisa mencari cara agar kamu bisa terus belajar, walau harus sembunyi-sembunyi. Aku juga akan bantu kamu untuk mendapatkan beasiswa. Ini bukan hanya tentang kuliah, ini tentang hidupmu. Kamu punya hak untuk bahagia." Kata-kata Rani memberi dorongan besar dalam diriku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seolah-olah ada harapan. Rani mulai menunjukkan beberapa cara yang bisa aku tempuh. Dia mengajarku cara mendaftar ulang di berbagai universitas, memberitahu aku tentang lembaga-lembaga yang menawarkan beasiswa untuk perempuan seperti aku, yang berjuang untuk pendidikan di tengah peran rumah tangga dan keluarga. Sambil mengobrol, Rani membuka laptop dan menunjukkan beberapa informasi tentang program-program yang bisa aku ikuti. Ada banyak pilihan, dan setiap pilihan yang ada membuatku semakin bersemangat. "Dinda, kamu bisa melakukan ini. Kamu sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Jangan biarkan takut dan keraguan menghalangimu." Rani tersenyum lebar, memberikan keyakinan yang selama ini hilang dariku. Aku tahu, meskipun aku masih terikat pada kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan, aku punya kekuatan yang tersembunyi. Aku tidak harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan tanggung jawab sebagai ibu. Aku bisa melakukan keduanya, dengan sedikit bantuan dari sahabatku yang begitu mendukung. Setelah pertemuan itu, aku merasa seakan-akan ada energi baru yang mengalir dalam tubuhku. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang tidak bisa aku lakukan, terlalu terjebak dalam ketakutan dan keraguan.
Tapi dengan bantuan Rani, aku mulai melihat bahwa aku punya banyak peluang, banyak jalan yang bisa aku tempuh. Keputusan untuk melanjutkan kuliah adalah langkah pertama untuk keluar dari cengkeraman ketakutan itu. Ini bukan hanya soal gelar atau prestasi. Ini soal kebebasan dan hakku untuk memilih jalanku sendiri. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun Mas Fahri mungkin akan semakin mengekang, aku tahu bahwa aku punya dukungan dari Rani, dan itu sudah cukup untuk memberiku kekuatan. Kini, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan terus berjuang untuk impian ini, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Rani terasa berat, tetapi ada secercah harapan yang menguatkan diriku. Aku mulai mencari cara untuk melanjutkan kuliah, meskipun Fahri semakin sering melarang dan mengawasi setiap langkahku. Setiap kali aku membuka laptop atau handphone untuk mencari informasi tentang kuliah, dia akan muncul entah dari mana dengan ekspresi marah, mengingatkanku untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Tapi aku sudah memutuskan untuk tidak menyerah. Namun, satu hal yang tidak aku duga akan terjadi adalah pengkhianatan yang akhirnya terungkap. Semuanya bermula pada suatu malam yang seharusnya biasa-biasa saja. Malam di mana aku sedang duduk di ruang tamu, mempersiapkan beberapa tugas kuliah yang kudapatkan dari berbagai sumber online. Arka sudah tidur, dan Fahri sepertinya sedang bekerja di kantornya. Seperti biasa. Seperti malam-malam sebelumnya, aku mencoba untuk mencuri waktu di antara kesibukan rumah tangga dan kuliah. Tapi malam itu, aku merasa ada yang aneh. Ada pesan masuk di ponselku, sebuah notifikasi dari aplikasi pesan singkat yang tak pernah aku periksa terlalu sering. Ponselku tergeletak di meja, dan saat aku mengambilnya, aku melihat bahwa pesan itu berasal dari nomor yang tidak aku kenal. Awalnya, aku mengira itu hanya pesan spam, tapi sesuatu dalam diriku mendorongku untuk membukanya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi mungkin ada firasat yang membuatku khawatir. Ternyata, bukan pesan spam yang muncul di layar ponselku. Itu adalah sebuah percakapan antara Fahri dan seorang wanita yang ternyata adalah sekretarisnya. Aku tertegun membaca setiap kalimat yang tertulis di sana. Istriku sok pintar, tidak seperti kamu yang manis. Begitu salah satu pesan dari Fahri yang tertulis di sana, disertai dengan beberapa kata mesra lainnya. Seolah-olah hatiku dihantam sebuah batu besar. Semua rasa percaya yang aku bangun selama ini, semua cinta yang aku kira tulus, langsung hancur seketika. Tak hanya sekadar percakapan biasa, tetapi ada banyak pesan lainnya yang saling bertukar kata-kata penuh pujian, rayuan, bahkan kata-kata yang seharusnya hanya untukku, istrinya. Hatiku teriris, tapi lebih dari itu, aku merasa dipermalukan. Fahri yang selalu aku anggap sebagai sosok pelindung dan pasangan hidupku, ternyata telah berkhianat dengan wanita lain di belakangku. Aku tak bisa menahan diri. Semua perasaan itu bergejolak dalam diriku, dan aku langsung berdiri dari kursi dan keluar rumah, mencoba mencari udara segar, meski aku tahu itu tak akan bisa menenangkan hatiku. Aku berjalan tanpa tujuan. Langkahku terhuyung karena perasaan bingung dan sakit hati yang luar biasa. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku merasa malu dan kecewa pada diriku sendiri. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, selalu mendukung Fahri dalam segala hal. Tapi ternyata, semua usahaku itu tak berarti apa-apa baginya. Aku teringat kembali semua kenangan indah yang dulu kami miliki. Momen-momen bahagia yang kami rayakan bersama, harapan-harapan yang kami bangun untuk masa depan. Semua itu ternyata hanya ilusi belaka. Fahri, suamiku, yang selama ini kukenal sebagai pria yang penuh kasih sayang, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah aku duga. Aku kembali ke dalam rumah, tetapi kali ini aku tahu, segalanya telah berubah. Fahri sudah pulang. Dan aku langsung bertanya dengan suara yang berat. Mas, ada yang ingin aku bicarakan. Aku mencoba tetap tenang, meskipun batinku sudah penuh dengan amarah. Fahri menatapku dengan pandangan kosong,
mungkin tidak menyadari bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Ada apa, Dinda? Tanyanya dengan suara yang datar. Tetapi aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Tanyaku. Suaraku bergetar karena emosi yang aku tahan. Aku tahu semua tentang kamu dan dia. Semua pesan-pesan yang kamu kirim ke sekretarismu. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Fahri terdiam sejenak. Tampaknya terkejut. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sakitku. Dia akhirnya membuka mulut. Namun jawabannya jauh dari yang kuharapkan. Dinda, kamu terlalu sensitif. Itu hanya percakapan biasa. Gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku terdiam sejenak. Mencoba mencerna kata-katanya yang sama sekali tidak menyesal. Ternyata, dia tidak merasa bersalah sedikitpun. Bahkan, dia mencoba membalikkan keadaan seolah akulah yang berlebihan. Apa kamu benar-benar merasa itu biasa? Apa kamu tidak tahu betapa sakitnya melihatmu berbicara mesra dengan wanita lain di belakangku? Aku menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kecewa. Dia mengalihkan pandangannya, seolah tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dinda, kamu terlalu banyak mikir. Aku hanya, ya, itu hanya percakapan biasa. Jangan terlalu bawa perasaan. Ucapnya dengan nada yang penuh penolakan. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Aku merasa hatiku benar-benar hancur. Di hadapanku, suamiku, yang selama ini kukira adalah pasangan hidupku, ternyata telah mengkhianatiku. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Dengan suara yang tegas, aku berkata, aku sudah tidak bisa lagi bersama kamu. Mas, aku ingin berpisah. Dia terkejut, tampak terdiam untuk beberapa saat, dan mulutnya terbuka seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Kamu benar-benar ingin cerai? Akhirnya dia bertanya, tetapi kali ini suaranya terdengar seperti pertanyaan kosong. Aku hanya mengangguk, dengan hati yang terasa remuk. Fahri mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya kembali. Tidak ada yang bisa kamu katakan lagi, Mas. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Malam itu, aku merasa sangat hancur. Tetapi aku juga merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul dari dalam diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang suamiku. Aku akan keluar dari hubungan ini dan membangun kembali hidupku, walaupun itu berarti harus berjalan sendirian. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Semalam, setelah percakapan yang menegangkan dengan Fahri, aku merasa hatiku penuh dengan kelegaan, meskipun aku tahu ini bukan akhir yang mudah. Perceraian adalah langkah besar, tetapi pada saat yang sama, aku tahu itu adalah langkah yang tepat. Aku tak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku harus memilih untuk hidup dengan integritas dan kebahagiaan, meskipun langkah itu akan mengubah segala sesuatunya. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, aku hanya duduk di ruang tamu, merenung tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Fahri mulai berubah. Tidak lagi ada kemarahan atau ejekan seperti biasanya. Dia hanya terdiam, seolah terperangkap dalam pikirannya sendiri. Aku tahu, dia mulai sadar bahwa aku tidak akan lagi menuruti kehendaknya. Tidak ada lagi ruang untuknya untuk memanipulasi atau mengendalikan hidupku. Aku merasa seperti seorang perempuan yang baru saja dibebaskan dari penjara yang tak kasat mata. Sebuah kebebasan yang sudah lama kurindukan. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari aku mencoba mengumpulkan keberanian, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Aku menghubungi pengacara dan memulai proses perceraian. Saat itu, aku merasa bimbang dan ragu, tetapi lebih dari itu, aku merasa lega. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Aku tahu ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupku, tetapi aku juga tahu,
Inilah satu-satunya cara untuk memberi diriku kesempatan untuk berkembang, untuk mengejar impian yang selama ini terpendam. Saat aku memberitahu Fahri tentang keputusan ini, ekspresinya kosong. Wajahnya datar, dan aku bisa melihat dia terkejut. Meskipun aku tahu seharusnya dia sudah memprediksi hal ini. Dia tidak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa dia telah menghancurkan hubungan ini dengan tindakannya sendiri. Jadi, kamu benar-benar ingin bercerai? Tanyanya dengan suara yang terdengar lelah, bukan karena penyesalan, tetapi lebih karena ketidakberdayaan. Tidak ada lagi kata-kata kasar atau ancaman, hanya keputusasaan yang terbaca jelas di wajahnya. Aku menatapnya tanpa rasa dendam, meskipun ada banyak perasaan yang menggelegak dalam diriku. Aku tidak bisa lagi hidup dalam hubungan yang seperti ini, Mas. Kita sudah tidak saling menghormati. Kita sudah tidak saling mencintai lagi. Aku sudah cukup menderita. Kata-kataku tajam, penuh dengan kepastian yang baru pertama kali kulontarkan. Fahri hanya diam, tidak berkata apa-apa lagi. Aku merasa seperti dia sudah menyerah, atau mungkin lebih tepatnya, dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setelah sekian lama aku berada dalam cengkraman ketakutan dan kecemasan tentang dia, akhirnya aku merasa punya kekuatan untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Pada hari berikutnya, aku mengajukan gugatan cerai. Aku merasa berat, tetapi di sisi lain, ada sebuah perasaan lega yang datang begitu langkah itu kutempuh. Fahri mungkin berpikir aku hanya sedang emosi, atau mungkin dia yakin aku akan berubah pikiran. Tetapi aku sudah tidak ragu lagi. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak akan membiarkan dirinya mengendalikan hidupku lebih lama lagi. Ketika surat gugatan cerai itu akhirnya sampai di tangan Fahri, reaksinya sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Awalnya, dia berusaha keras menahan amarahnya, tetapi ketika membaca surat itu, dia mulai mengejekku, seolah merendahkan keputusanku. Lihat nanti, siapa yang mau menampung perempuan tua tak punya suami? Katanya dengan nada sinis, sambil menggelengkan kepala. Kata-katanya menyakitkan, tetapi aku sudah tidak lagi terpengaruh oleh hinaannya. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam manipulasi emosionalnya, dan kali ini aku tidak akan memberi ruang untuk perasaan itu lagi. Di dalam hatiku, aku tahu ini adalah pertarungan yang jauh lebih besar daripada sekadar perceraian. Ini adalah tentang aku melawan ketakutanku, melawan rasa tidak berdaya yang telah lama menguasai hidupku. Aku berjuang untuk kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik untuk diriku sendiri, dan untuk Arka, anak kami yang semakin tumbuh dewasa. Hari-hari setelahnya menjadi penuh dengan prosedur hukum yang panjang. Aku harus menghadiri pertemuan dengan pengacara, berbicara tentang hak asuh Arka, tentang pembagian harta, dan berbagai hal yang menyakitkan. Tetapi meskipun semua itu sangat berat, aku merasa semakin kuat. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat apa yang sudah kulalui, semua pengorbanan yang telah aku buat. Aku tahu aku tidak akan pernah menyerah pada diriku sendiri lagi. Proses perceraian ini akhirnya selesai dengan hak asuh Arka yang jatuh ke tanganku. Fahri, yang awalnya begitu yakin dia bisa mengendalikan segalanya, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa aku tidak akan kembali. Perceraian ini bukan hanya mengakhiri pernikahan kami, tetapi juga membuka jalan untuk hidup yang baru. Sebuah kehidupan di mana aku bisa mengejar impian tanpa rasa takut, di mana aku bisa meraih kesuksesan tanpa harus meminta izin. Setelah perceraian itu, aku mulai memikirkan masa depanku dengan lebih jelas. Aku merasa seperti seorang perempuan yang baru saja bangkit dari keterpurukan, seorang perempuan yang berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Aku tahu perjalanan masih panjang, tetapi aku sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan dan kebahagiaan. Aku akan terus berjuang, untuk diriku, untuk Arka, dan untuk masa depan yang lebih cerah. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, memeluk surat penerimaan S2-ku yang baru saja aku terima. Tetesan air mata mengalir deras di pipiku,
Bukan karena kesedihan semata, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar, sesuatu yang sudah lama aku impikan. Ini adalah kesempatan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Aku sudah berjuang begitu keras, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan ujian dan beasiswa. Setiap malam, aku menyelesaikan tugas-tugas kuliah online, menulis makalah sambil menjaga Arka yang masih balita. Tak terasa, mimpi itu akhirnya terwujud. Setelah perceraian itu, dunia seolah berubah begitu cepat. Begitu banyak hal yang harus aku hadapi dalam satu waktu. Mengurus Arka, pekerjaan freelance yang tidak menentu, serta perjuangan untuk tetap fokus pada kuliah. Aku merasa seolah-olah aku sedang berjalan di atas tali yang tipis, dan satu langkah salah bisa membuatku jatuh. Tetapi, di dalam diriku, ada tekad yang kuat. Aku harus berhasil. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk Arka. Setiap hari terasa seperti perjuangan. Pagi hari dimulai dengan mengurus Arka, memastikan ia sarapan dan siap untuk pergi ke sekolah. Setelah itu, aku harus mencari waktu untuk menyelesaikan pekerjaan freelance yang hampir selalu datang dengan tenggat waktu yang ketat. Setiap pekerjaan yang kuambil membuatku merasa seperti berlari tanpa henti. Namun pada saat yang sama, aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku harus bertahan. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri, dan kepada orang lain, bahwa aku bisa melakukan semuanya. Namun, tantangan terbesar datang ketika malam tiba. Setelah Arka tidur, aku harus kembali membuka laptop dan mengerjakan tugas kuliah yang ketinggalan atau menulis makalah yang hampir tenggat. Rasanya tubuh ini sudah lelah, tetapi otakku terus berputar, berusaha mencocokkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah, aku teringat kata-kata Fahri yang dulu selalu melontarkan ejekan dan merendahkan impianku. Kamu cuma bisa di dapur. Kata-katanya yang penuh kebencian itu selalu bergema di telingaku, menjadi dorongan yang tak terlihat, tetapi sangat kuat. Malam-malam yang panjang itu seringkali membuat mataku pedih dan tubuhku terasa kaku. Seringkali aku merasa begitu sendirian, dan sejenak aku berpikir apakah semuanya ini layak? Namun, begitu aku melihat Arka yang tengah tidur dengan tenang di kamarnya, pikiranku segera kembali fokus. Dia adalah alasan aku harus bertahan. Aku tidak bisa gagal. Tidak untuknya. Di tengah semua perjuangan ini, ada kalanya aku merasa sangat kesepian. Tak ada lagi Fahri di sampingku yang dulu selalu menjadi tempat aku berbagi beban. Tidak ada lagi orang yang bisa kutuangkan semua keluh kesah dan rasa lelahku. Aku belajar untuk menjadi lebih mandiri, untuk tidak mengandalkan siapapun. Tapi, di saat-saat tertentu, aku merasa berat. Arka yang semakin besar membutuhkan perhatian. Sementara aku harus menyeimbangkan pekerjaan, kuliah, dan hidupku yang baru sebagai single parent. Ada kalanya aku merasa ingin menangis, merasa frustasi dengan segalanya. Tetapi, aku tahu satu hal. Aku tidak punya pilihan selain terus maju. Tantangan lainnya datang dari beberapa teman dan kenalan yang masih mempertanyakan pilihanku untuk melanjutkan kuliah setelah bercerai. Beberapa dari mereka menganggap aku tidak realistis, bahkan mengatakan bahwa aku sudah terlalu sibuk mengurus anak dan pekerjaan, sehingga tidak seharusnya menambah beban dengan kuliah. Namun, aku tidak bisa terpengaruh oleh pandangan mereka. Aku tahu bahwa kuliah ini adalah kesempatan terbaik yang aku miliki untuk meraih masa depan yang lebih baik. Aku harus membuktikan pada diri sendiri, dan pada dunia, bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang dimiliki oleh seseorang. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan impian dan tujuan yang jelas. Pada suatu malam yang sangat lelah, ketika Arka baru saja tidur dan aku kembali membuka laptop, aku tiba-tiba merasa ada yang berbeda. Tugas yang kubaca terasa lebih ringan, kata-kata yang kutulis mengalir lebih lancar, dan aku mulai merasa semakin dekat dengan tujuan yang kuinginkan. Semua kerja keras yang kulakukan selama ini mulai menunjukkan hasil. Aku merasa lebih percaya diri.
Aku merasa bahwa jalan yang kutempuh, meskipun berat, adalah jalan yang benar. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat kabar baik dari universitas. Aku berhasil mendapatkan nilai tinggi pada ujian tengah semester dan mendapatkan pujian dari beberapa dosen. Rasanya seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Semua malam-malam tanpa tidur, semua kerja keras yang aku lakukan tidak sia-sia. Meskipun aku harus mengorbankan banyak hal, seperti waktu bersama teman-teman atau kegiatan sosial lainnya, aku merasa puas. Aku telah melangkah lebih dekat dengan impian yang sempat terasa begitu jauh. Namun, perjuanganku bukan hanya tentang kuliah atau pekerjaan. Ini tentang menjadi ibu yang baik untuk Arka, membesarkan anak tanpa kehadiran seorang ayah di sampingnya. Terkadang, aku merasa cemas apakah Arka bisa mengerti semua perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi setiap kali aku melihat senyumannya, setiap kali ia menganggapku sebagai sosok yang kuat dan tidak menyerah, aku merasa diberi kekuatan untuk terus maju. Aku selalu mengingat perkataan Rani saat dia pertama kali mendengarkan ceritaku. Dinda, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa lebih dari ini. Kata-katanya selalu mengingatkanku untuk tidak meremehkan diri sendiri, untuk terus berjuang meskipun dunia terasa berat. Rani menjadi sahabat yang sangat berarti selama masa-masa sulit ini. Seseorang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan dorongan ketika aku mulai ragu. Tanpa dia, aku mungkin sudah lama jatuh. Ketika aku merasa hampir kehabisan tenaga, aku teringat dengan kuat perkataan Fahri yang dulu selalu merendahkan impianku. Kamu cuma bisa di dapur. Kali ini, kata-kata itu terdengar begitu jauh dan tak berarti lagi. Aku bukan hanya perempuan yang bisa bekerja di dapur. Aku adalah seorang ibu yang bisa mengejar mimpinya. Seorang perempuan yang berhak meraih apa yang dia inginkan tanpa bergantung pada siapapun. Aku akan membuktikan itu. Setiap langkah kecil yang aku ambil, setiap usaha yang kulakukan, adalah buktinya. Dan aku tahu, langkah demi langkah, aku akan mencapai tujuan yang telah lama aku impikan. Setelah perceraian itu, dunia seakan bergerak begitu cepat. Hidupku mulai berjalan dengan ritme baru. Arka tumbuh semakin dewasa, dan aku semakin fokus pada kuliah dan pekerjaanku. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak mulai stabil, aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa Fahri masih ada di luar sana, mencoba melanjutkan hidupnya, entah dengan cara apa. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi pada Fahri. Aku terlalu sibuk membangun hidup baru, memikirkan masa depan, dan memperbaiki diri. Namun, ada kalanya aku mendengar kabar darinya melalui orang lain, kabar yang tidak aku harapkan. Fahri, yang dulu selalu menunjukkan sikap arogan dan merendahkan, ternyata sudah menikah lagi. Istrinya bukan orang biasa, melainkan sekretarisnya yang dulu sering dia bicarakan di belakangku dengan nada penuh kekaguman. Mereka menikah dengan cepat setelah perceraian kami, seperti sebuah langkah yang dilakukan dengan terburu-buru untuk menutupi rasa malu atau kekosongan dalam hidupnya. Aku mendengar kabar itu dari Rani, sahabatku yang selalu mengetahui segala sesuatu lebih cepat daripada aku. Dinda, kamu tahu nggak? Fahri sekarang nikah lagi. Loh, sama sekretarisnya, yang dulu sering dia bicarain itu. Wah, aku nggak percaya deh, cepat banget. Rani memberitahuku, dengan nada yang lebih mirip rasa heran daripada curahan simpati. Rasa campur aduk memenuhi hatiku mendengar kabar itu. Di satu sisi, aku merasa lega, karena aku tahu bahwa Fahri sudah melanjutkan hidupnya dengan pilihan yang menurutnya lebih baik. Di sisi lain, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Apakah itu rasa kecewa, ataukah hanya sebuah perasaan bahwa ia memang pantas mendapatkan apa yang datang padanya? Sebuah perasaan yang tidak cukup kuat untuk merusak kebahagiaanku, tetapi tetap hadir begitu saja,
seperti bayang-bayang yang tak bisa sepenuhnya hilang. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, aku mendapat informasi lebih lanjut. Rumah tangga Fahri ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Istrinya, yang dulu tampak sangat manis dan penuh perhatian, ternyata memiliki kebiasaan yang sangat boros. Tak hanya itu, ternyata ia juga memiliki hubungan gelap dengan pria lain. Fahri, yang dulunya begitu percaya diri dan sombong, kini terperangkap dalam ketidakbahagiaan yang ia sendiri ciptakan. Aku mendengar semua ini dari seorang teman lama yang masih memiliki hubungan dengan Fahri. Dinda, kamu gak akan percaya deh. Fahri jadi orang yang sangat tertekan sekarang. Istrinya terus-menerus belanja barang-barang mahal, dan ternyata dia juga selingkuh. Dia malah gak tahu harus ngapain lagi sekarang. Teman itu melanjutkan ceritanya, namun aku hanya mendengarkan tanpa menanggapi banyak. Rasanya, apa yang terjadi pada Fahri bukanlah urusanku lagi. Aku sudah cukup dengan kehidupanku sendiri. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan begitu saja perasaan campur aduk yang muncul ketika mendengar keadaan Fahri. Dulu, aku merasa tak berdaya di hadapannya, merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh manipulasi dan pengkhianatan. Sekarang, melihatnya terpuruk dalam kebahagiaan yang semu, ada perasaan yang aneh. Bukan rasa senang, tapi lebih kepada sebuah bentuk pembalasan yang terjadi tanpa aku harus mengangkat satu jari pun. Pada suatu hari, Fahri menghubungiku. Aku terkejut saat melihat namanya muncul di layar ponselku. Sejak perceraian, kami tidak pernah lagi berkomunikasi, kecuali terkait masalah Arka. Ada rasa ragu di hatiku saat hendak mengangkat telepon itu, tetapi akhirnya aku melakukannya. Dinda, bisa kita bicara sebentar? Suaranya terdengar lemah, tidak seperti biasanya yang penuh dengan kekuatan dan dominasi. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menghubungiku, tetapi aku tidak bisa mengabaikan permintaannya begitu saja. Ada apa, Mas? Jawabku, mencoba tetap tenang. Aku butuh bicara. Aku tahu aku banyak salah sama kamu, tapi sekarang aku merasa terjebak. Suaranya bergetar. Istriku, dia berubah. Semua yang aku harapkan tidak terjadi. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku terdiam sejenak, merasa terombang-ambing antara rasa iba dan rasa tidak peduli. Dulu, aku seringkali merasa terjebak dalam hubungan yang penuh ketegangan dengan Fahri, dan kini aku melihat dia terpuruk dalam kehidupan yang dia pilih. Namun, ada hal lain yang lebih penting bagiku sekarang, kebahagiaanku sendiri, dan Arka. Mas, jawabku dengan hati-hati, aku sudah jauh dari semua itu. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam masalahmu. Kamu membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Jangan datang lagi ke hidupku dengan alasan apapun. Kata-kataku terasa berat, tetapi aku tahu itu yang harus aku katakan. Aku tidak bisa lagi menjadi orang yang dia andalkan. Aku bukan tempatnya untuk kembali, bukan tempat untuk mencari pelarian dari kesalahan yang dia buat. Tapi Arka butuh ayah. Fahri mencoba beralasan, suara penuh penyesalan. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, Arka sudah cukup baik tanpa kehadiranmu. Kamu seharusnya yang lebih bertanggung jawab atas semua yang terjadi, bukan hanya datang setelah semuanya hancur. Aku menutup telepon setelah itu, merasa lega sekaligus sedikit terkejut dengan keberanianku. Ada sebuah kekuatan baru dalam diriku yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Fahri kini benar-benar menjadi masa lalu yang harus kutinggalkan, dan aku tidak ingin membiarkan dirinya kembali mengacak-acak hidupku. Kehidupan Fahri kini adalah miliknya sendiri, dan aku tidak ingin terlibat lebih jauh. Aku memiliki impian, tujuan,
dan masa depan yang harus aku perjuangkan. Pada akhirnya, aku sadar bahwa karma bukanlah sesuatu yang aku harus tunggu untuk datang pada orang lain. Karma datang pada mereka yang tidak bisa menghargai orang lain. Dan aku tidak perlu menunggunya. Aku cukup bahagia dengan hidupku. Dan itu adalah karma yang paling indah bagi diriku sendiri. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun berlalu. Hari itu akhirnya datang. Hari yang sudah lama aku nantikan. Meskipun aku sering merasa ragu apakah aku akan sampai ke titik ini. Aku berjalan menuju aula universitas dengan perasaan campur aduk. Kuliah yang panjang dan penuh dengan perjuangan. Perjalanan yang hampir menguras seluruh tenagaku akan mencapai puncaknya. Ini bukan sekadar wisuda, tetapi pencapaian yang jauh lebih dalam. Ini adalah bukti bahwa aku bisa melepaskan diri dari masa lalu yang penuh penderitaan dan meraih kebahagiaan yang sejati, meskipun melalui jalan yang penuh rintangan. Aku menatap Arka, yang berdiri di sampingku, wajahnya cerah dan penuh semangat. Dia mengenakan pakaian terbaik yang kubelikan untuknya, dan matanya berbinar, seolah bangga dengan ibunya. Kami berdiri di antara ribuan orang tua, teman, dan mahasiswa lain yang siap menyambut momen besar ini. Aku merasakan haru yang mendalam saat Arka menggenggam tanganku dengan erat, seolah memberiku semangat yang tak pernah putus. Aku tersenyum padanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa semua pengorbanan yang kuperjuangkan selama ini akhirnya terbayar. Di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Tidak hanya olehku, tetapi juga oleh Fahri, yang kebetulan hadir di tempat ini. Aku tidak tahu mengapa dia datang. Apakah dia hanya sekadar penasaran, atau apakah dia merasa perlu melihatku dalam momen ini setelah semua yang terjadi antara kami. Namun, kehadirannya membuat aku merasa sedikit canggung. Fahri duduk di bangku penonton, jauh di bagian belakang aula, terlihat seperti seorang asing di tengah keramaian itu. Aku terus berjalan maju, menuju panggung, dan meskipun semua mata tertuju padaku, aku merasakan betapa pentingnya setiap langkahku. Aku tidak hanya melangkah untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Arka, yang selama ini selalu berada di sampingku, meskipun aku harus bekerja keras untuk membagi waktuku antara kuliah, pekerjaan, dan menjadi seorang ibu. Setiap saat aku merasa lelah dan ingin menyerah, aku selalu teringat pada Arka. Dia adalah sumber kekuatanku. Setelah pengumuman kelulusan dan saat giliran namaku disebut untuk menerima ijazah, aku merasakan sesak di dada. Ternyata, aku lulus dengan predikat cum laude. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Semua kerja keras yang tak kenal lelah, setiap malam tanpa tidur, setiap perasaan frustrasi dan kelelahan akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Aku berhasil. Aku melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa aku mampu melakukan apa saja yang aku impikan. Hari-hari setelah wisuda terasa begitu berbeda. Ada sesuatu yang baru dalam hidupku. Sesuatu yang tak pernah aku bayangkan bisa terwujud begitu cepat. Sebagai seorang lulusan dengan predikat cum laude, pintu-pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Banyak perusahaan yang tertarik dengan kemampuanku, dan aku mulai menerima tawaran-tawaran yang sangat menggugah. Namun, ada satu tawaran yang mengubah hidupku. Sebuah perusahaan konsultan ternama di bidang teknologi, yang selama ini hanya aku impikan untuk bekerja di sana, akhirnya menawarkan posisi sebagai konsultan senior. Gaji yang ditawarkan 3 kali lipat lebih besar dari penghasilan Fahri. Sebuah pencapaian yang sangat membanggakan, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk Arka. Saat aku pertama kali mendapat kabar itu, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku teringat pada semua perjuanganku, malam-malam yang panjang, mengerjakan tugas kuliah sambil mengurus Arka, bekerja lepas untuk menambah penghasilan.
Semua itu tidak sia-sia. Aku merasa seperti di puncak dunia, dan tak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Namun, meskipun aku merasa sangat bahagia, ada satu hal yang aku tahu pasti. Keberhasilan ini pasti sampai ke telinga Fahri. Entah bagaimana caranya, kabar itu pasti sampai padanya, dan aku bisa membayangkan reaksinya. Fahri yang dulu selalu meremehkan kemampuanku, yang menganggap aku hanya bisa berada di rumah dan melayani, pasti tidak akan bisa menerima kenyataan ini dengan mudah. Aku tahu dia akan merasa tercoreng harga dirinya, dan mungkin sedikit iri dengan keberhasilanku. Beberapa minggu setelah aku menerima pekerjaan itu, aku memang tidak salah duga. Fahri mulai sering, kecelakaan, bertemu denganku di tempat-tempat umum. Suatu hari, saat aku sedang makan siang di sebuah kafe bersama Arka, aku melihatnya dari kejauhan. Dia duduk di meja yang tidak jauh dari kami, tampak gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu untuk melakukannya. Aku tidak bisa menahan senyum kecil. Tentu saja, dia pasti ingin berbicara padaku, mencoba menghubungiku dengan cara yang lebih halus. Aku berpura-pura tidak melihatnya dan terus berbicara dengan Arka, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa detik kemudian, Fahri menghampiriku. Ekspresinya menunjukkan ketidaknyamanan, tetapi ada juga sesuatu yang lain, mungkin penyesalan, atau mungkin hanya kebanggaan yang terselip di antara kata-katanya. "Dinda," kata Fahri, mencoba membuka percakapan dengan suara pelan. "Aku dengar kamu diterima di perusahaan besar. Ya? Bagus sekali. Aku nggak menyangka kamu bisa sejauh ini." Nada suaranya tidak sepenuhnya tulus, tapi ada juga kejujuran di baliknya, sesuatu yang tidak bisa aku pungkiri. Aku menatapnya sejenak, tidak tahu harus bagaimana meresponnya. Ada perasaan yang campur aduk. Aku merasa bangga, tetapi juga sedikit kesal karena dia masih mencoba mencari cara untuk masuk kembali ke dalam hidupku, meskipun dia tahu betul bahwa segala sesuatu sudah berubah. Ya, itu memang benar. Aku sudah sampai ke titik ini, dan aku sangat bangga dengan pencapaian ini. Aku menjawab, mencoba menjaga nada bicara yang tenang dan tidak menunjukkan emosi lebih. Aku bekerja keras untuk ini, dan aku sangat bersyukur bisa mencapainya. Fahri terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kataku. Matanya yang dulu penuh dengan rasa dominasi kini terlihat lebih kosong, seperti seseorang yang sedang mencari tempat untuk berlindung. Aku bisa merasakan betapa berat baginya melihatku sukses seperti ini, karena dulu dia selalu menganggap aku tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh. Sekarang, aku berdiri di hadapannya, lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Aku tahu, Dinda, aku tahu aku banyak salah. Dulu aku selalu berpikir kamu nggak akan bisa meraih semua itu. Tapi, aku nggak tahu. Mungkin aku salah. Kamu benar-benar hebat. Fahri akhirnya mengakui, meskipun ada sedikit rasa enggan dalam suaranya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku merasa senang mendengarnya, karena perasaanku lebih kompleks daripada itu. Aku tersenyum kecil, tetapi bukan senyum kebahagiaan. "Terima kasih. Tapi aku tidak membutuhkan pujian atau pengakuan darimu. Aku sudah cukup dengan apa yang aku capai sendiri." Arka yang duduk di sampingku, mendengarkan percakapan itu, menatapku dengan penuh perhatian. Mungkin dia masih tidak sepenuhnya mengerti tentang hubungan kami yang rumit, tetapi aku tahu dia merasa bangga dengan ibunya yang bisa berdiri tegak, meskipun ayahnya hadir dengan kebingungannya. Fahri masih tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kemudian dia menarik napas panjang dan berdiri. "Aku cuma mau bilang kalau aku bangga padamu. Kamu sudah membuktikan segalanya." Setelah itu, dia berbalik dan pergi,
meninggalkan aku dan Arka yang masih duduk di meja kami. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan dalam hati, aku hanya bisa berkata, "Terima kasih, tapi tidak perlu. Aku sudah cukup." Kehidupan Fahri kini menjadi miliknya sendiri, dan aku tidak perlu lagi terikat padanya. Dia sudah memilih jalannya, dan aku juga telah memilih jalan hidupku. Keberhasilan ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik Arka, yang selama ini selalu ada di sisiku, mendukungku tanpa pernah ragu. Ini adalah pencapaian yang tidak hanya tentang pekerjaan atau uang, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa diriku setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayangnya. Sambil menatap pemandangan di luar jendela, aku merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sudah sampai di sini, dan ini baru permulaan. Aku akan terus maju, melangkah lebih jauh, menuju impian-impian yang lebih besar lagi, tanpa takut dan tanpa ragu. Beberapa bulan setelah pertemuan yang penuh kebingungan dengan Fahri, hidupku semakin berkembang. Karierku sebagai konsultan di perusahaan besar terus menanjak, dan aku semakin merasa yakin bahwa aku telah memilih jalanku dengan benar. Tidak hanya dari segi profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, aku mulai merasa lebih mandiri dan percaya diri. Arka, yang semakin dewasa, juga semakin bangga padaku. Kehidupan kami berdua terasa semakin solid dan penuh harapan. Namun, seperti yang selalu dikatakan orang, hidup ini penuh dengan kejutan, kadang menyakitkan, kadang penuh kebahagiaan. Salah satu kejutan itu datang dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Hari itu, ketika aku sedang berada di kantor, menerima beberapa berkas untuk tugas besar yang harus aku kerjakan, aku menerima telepon yang tidak aku harapkan. Itu adalah Rani, sahabatku yang selalu mendukungku sejak awal. Suaranya terdengar terburu-buru, dan aku bisa mendengar kecemasan di balik kata-katanya. "Dinda, kamu dengar kabar tentang Fahri?" tanyanya. Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Aku terdiam sejenak. Sejak perceraian kami, aku jarang mendengar kabar tentang Fahri. Tentu saja, aku tidak tertarik untuk tahu lebih banyak tentang hidupnya, tapi aku juga tahu dia tidak berada dalam keadaan yang baik. Apa yang terjadi? Apa dia baik-baik saja? Tanyaku, meskipun aku tidak terlalu berharap banyak, mengingat keadaan Fahri yang dulu selalu penuh dengan masalah. Rani menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang lebih rendah. "Dinda, perusahaannya bangkrut. Semua asetnya disita, dan dia sedang menghadapi tuntutan hukum. Itu bukan hanya masalah bisnis, tapi juga karena dia terlibat dalam skandal korupsi. Banyak orang yang melapor padanya. Semuanya hancur." Aku terdiam mendengar kabar itu. Sebuah perasaan aneh menguasai diriku, bukan rasa senang, tetapi lebih kepada rasa tak percaya. Fahri, yang dulu begitu percaya diri, yang selalu meremehkan orang lain, termasuk aku, kini terjerembab dalam masalah besar. Perusahaannya, yang dulu penuh dengan kemewahan dan kesuksesan, kini tinggal puing-puing. Aku bisa membayangkan betapa kerasnya pukulan yang dia terima, meskipun aku tidak bisa berkata bahwa aku merasa kasihan. Begitu banyak kesalahan yang dia buat, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Aku nggak tahu harus berkata apa. "Rani," jawabku, mencoba mencerna kabar tersebut. Dia selalu merasa bisa mengendalikan segalanya, dan kini segalanya runtuh begitu saja. Aku tahu dia bukan orang yang sempurna, tapi aku tidak menyangka semuanya akan seburuk ini. Rani menghela napas lagi, lebih berat. "Ya, itu karma, Dinda. Setelah semua yang dia lakukan, setelah cara dia memperlakukan kamu, sekarang dia harus merasakannya." Aku tidak tahu apakah itu karma atau hanya akibat dari keputusan-keputusan buruk yang dia buat.
Apapun itu, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia sedang menghadapi konsekuensi dari hidupnya yang penuh dengan kesombongan dan kesalahan. Setelah telepon itu, aku merasa cukup terkejut, tetapi hidupku tetap berjalan. Meskipun aku tidak lagi terhubung dengan Fahri, dan meskipun aku tidak pernah menginginkan keburukan untuknya, aku tidak bisa menyangkal bahwa dia sedang membayar harga yang sangat mahal untuk semua tindakannya. Aku mengingat kembali saat-saat kami bersama, ketika dia mematahkan semangatku, ketika dia melarang aku untuk mengejar mimpiku. Saat-saat itu terasa sangat jauh, namun tetap membekas. Beberapa bulan setelah kabar mengenai kebangkrutan Fahri dan kehancuran perusahaannya mulai tersebar luas, aku tidak pernah menduga bahwa dia akan mencoba kembali menjangkau hidupku. Dia yang dulu sangat percaya diri dan penuh dengan ego, kini menjadi bayangan dari pria yang pernah aku kenal. Dia datang dengan tangan hampa, penuh dengan penyesalan, berusaha mencari cara untuk meraih kembali sedikit dari hidup yang dulu dia anggap miliknya. Namun, setelah semua yang terjadi, aku tahu satu hal yang pasti, tidak ada ruang lagi untuk dia dalam hidupku. Suatu hari, saat aku sedang menghabiskan waktu dengan Arka di rumah, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku melihat nama yang muncul di layar, dan hatiku berdebar. Itu adalah nomor Fahri. Sebuah perasaan tidak nyaman langsung menyergap. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, dan aku tahu ini bukanlah pesan yang aku inginkan. Tapi, meskipun begitu, aku tidak bisa menghindarinya. Akhirnya, aku mengangkat telepon itu dengan hati yang berat. Dinda, suara Fahri terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Aku tahu mungkin kamu sudah muak dengan aku. Tapi aku ingin bicara. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua yang aku bangun, semuanya hancur. Aku menyesal. Aku terdiam. Rasa marah dan sakit hati yang dulu sempat tertimbun mulai muncul lagi. Namun, kali ini aku tahu lebih baik daripada terlarut dalam perasaan itu. Aku sudah lebih kuat sekarang. Lebih bijak untuk melihat segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas. Percakapan ini, aku tahu, bukan untuk menyelesaikan apa-apa, melainkan hanya untuk memberikan sedikit kenyamanan bagi dirinya yang sedang terpuruk. Dan aku tidak akan menjadi tempat pelarian lagi. Mas, jawabku, dengan nada yang lebih tenang, meskipun hatiku bergelora. Aku tahu kamu menyesal. Dan aku paham betul apa yang kamu rasakan. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku dengan kamu lagi. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku baik-baik saja tanpamu. Fahri terdiam sejenak. Aku bisa mendengar napasnya yang terdengar berat, seperti mencoba menelan kenyataan yang sulit untuk diterima. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi orang yang tidak akan memberikan kesempatan kedua untuknya. Mungkin dia berharap, dengan semua penyesalan itu, aku akan tergerak untuk membuka hati dan kembali. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Aku tahu, Dinda. Aku tahu. Aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Tapi bisa nggak kamu maafkan aku? Sedikit saja? Mungkin aku bisa memperbaiki semuanya. Mungkin kita bisa mulai lagi. Aku tahu itu sulit. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya untuk kamu dan Arka. Aku bisa merasakan betapa tulusnya permintaan maaf itu. Tetapi juga betapa sia-sianya itu untuk kita berdua. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria yang dulu aku cintai, yang pernah membuat aku merasa terhina dan tidak dihargai. Dia sudah menjadi bayangan dari masa lalu yang aku tidak ingin kembali lagi. Kehidupan yang kami jalani dulu, dengan segala pengorbanan dan penderitaan, tidak pernah benar-benar layak untuk dilanjutkan. Itu sudah cukup. Sudah selesai. Maaf, Mas,
kataku dengan lembut namun tegas. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, jauh sebelum kamu menghubungiku. Tapi aku bukan tempat untukmu kembali. Kamu harus menjalani hidupmu sendiri, mencari jalanmu sendiri. Aku sudah menemukan jalan hidupku, dan itu tidak melibatkanmu. Di ujung telepon, aku bisa mendengar isak tangis pelan dari Fahri. Aku tahu ini berat baginya, mungkin lebih berat dari apa yang dia bayangkan. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tidak bisa terus mengutak-atik hal-hal yang sudah selesai. Aku sudah cukup untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk membangun kebahagiaan dan kesuksesanku tanpa bergantung pada orang yang dulu meremehkan mimpiku. Dinda, suara Fahri kembali terdengar, lebih patah daripada sebelumnya. Aku benar-benar salah. Aku tahu aku nggak punya hak untuk minta kamu maaf lagi, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku masih peduli. Aku tahu itu nggak akan pernah bisa kembali, tapi aku ingin kamu bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Aku merasa sedikit terenyuh mendengar kata-katanya yang penuh penyesalan. Namun, perasaan itu tidak cukup untuk mengubah keputusan yang sudah aku buat. Aku sudah terlepas dari semua yang ada di dalam dirinya. Semua kebohongan, semua pengkhianatan, semua kesalahan yang pernah dia buat. Yang aku butuhkan sekarang adalah kedamaian, bukan masa lalu yang penuh luka. Terima kasih, Mas. Tapi hidupku sudah berubah. Aku bahagia dengan apa yang aku punya sekarang. Dan aku harap kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri, entah di mana itu. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku memutuskan sambungan telepon. Tanpa menunggu lagi, aku merasa lega, meskipun ada sedikit perasaan kesal yang menggelayuti. Namun, itu hanya sekejap. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam perasaan yang tidak membawa manfaat bagi diriku. Aku sudah cukup dengan pengorbanan yang pernah aku buat untuknya. Sekarang, aku hanya fokus pada diriku sendiri, pada Arka, dan pada masa depan yang penuh dengan peluang. Beberapa hari setelah percakapan itu, Fahri mengirimkan pesan singkat padaku, hanya beberapa kata yang lebih berupa pengakuan dan penyesalan. Tetapi aku tahu itu adalah cara terakhir dia untuk mencoba mencari jalan kembali ke dalam hidupku. Aku tidak membalas pesan itu. Tidak ada lagi yang perlu aku bicarakan. Kami sudah cukup, dan aku sudah lebih dari cukup tanpa dia. Kehidupan kami, aku dan Arka, terus maju tanpa hambatan. Aku semakin sukses di pekerjaan, dan Arka semakin berkembang sebagai pribadi yang mandiri dan cerdas. Meski kadang bayangan masa lalu menghantui, aku tahu aku tidak bisa kembali lagi. Kami sudah melangkah jauh, dan tidak ada tempat bagi orang yang tidak menghargai kami di dalam perjalanan hidup kami. Fahri, dia akan terus melanjutkan perjalanannya, tanpa kami. Dan aku akan terus maju, lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan di depan. Hari itu, aku tengah bergegas menuju kantor setelah rapat pagi yang penting. Arka sudah berangkat ke sekolah, dan aku sudah terbiasa dengan ritme pagi yang serba cepat. Dengan segelas kopi di tangan dan tas kerja di pundak, aku keluar rumah dan memesan taksi untuk menuju ke tempat kerja. Biasanya, aku menggunakan aplikasi taksi online yang menawarkan kenyamanan dan kecepatan. Pikiranku masih terfokus pada pekerjaan, jadi aku tidak terlalu memikirkan siapa yang akan menjadi pengemudi hari itu. Begitu aku melangkah ke trotoar, taksi yang dipesan sudah sampai. Aku masuk ke dalam mobil, membuka pintu belakang dan duduk dengan tenang. Pikiranku melayang, merenung tentang pertemuan besok dengan klien besar yang sedang menunggu proposal yang aku susun selama berbulan-bulan. Aku hanya ingin memfokuskan energi pada pekerjaan dan kehidupan yang baru saja aku bangun.
Namun, begitu mobil mulai melaju, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada ketegangan di udara. Aku mencoba melirik ke arah pengemudi, dan seketika itu juga, dunia seperti berhenti sejenak. Sosok yang duduk di balik kemudi itu, meskipun tampak lebih tua dan lebih lelah, tetap tidak bisa aku lupakan. Itu adalah Fahri. Aku terdiam. Wajahnya yang dulu selalu terlihat penuh percaya diri dan sombong kini tampak lusuh. Beberapa bulan sejak perceraian kami, aku tidak pernah benar-benar mendengar kabar tentangnya. Aku tahu dia tidak memiliki banyak pilihan setelah kebangkrutannya, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sampai pada titik ini, menjadi sopir taksi. Dia, yang dulunya memiliki perusahaan besar dan hidup dengan kemewahan, kini bekerja sebagai sopir taksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja, itu adalah pilihan hidupnya, tetapi melihatnya dalam keadaan seperti ini memberikan rasa yang tidak bisa aku gambarkan. Rasa kasihan, tentu saja, tapi lebih dari itu, perasaan bahwa dia telah memilih jalannya sendiri, dan kini harus menanggung akibatnya. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam keheningan. Fahri tidak langsung mengenaliku. Mungkin karena perubahan yang terjadi pada diriku, atau mungkin karena wajahnya yang terlihat lebih tua dan lelah. Tetapi setelah beberapa detik, dia menoleh ke arahku, dan aku bisa melihat matanya yang membulat, seolah mencoba memastikan apakah ini benar-benar aku atau hanya kebetulan belaka. "Dinda." Suaranya terdengar sedikit terkejut, hampir tidak percaya. "Kamu?" Aku mengangguk perlahan, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan campur aduk memenuhi dadaku. "Ya, aku," jawabku datar. "Sepertinya taksi ini mengantarmu ke sini, ya?" Fahri terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Dia tampak berusaha menahan perasaan, tetapi aku bisa merasakan betapa dalamnya perubahan yang terjadi padanya. Dia mungkin ingin terlihat tegar, tetapi aku bisa melihat betapa hancurnya dia. Aku nggak menyangka bisa bertemu kamu seperti ini," katanya pelan, dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku tahu semuanya sudah berubah. Aku tahu aku sudah kehilangan banyak hal, termasuk kamu. Aku cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini, aku sudah memaafkan semuanya, semua kebohongan dan pengkhianatannya. Tapi melihatnya seperti ini, seolah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, membuat aku teringat lagi betapa dia dulu begitu merendahkan impianku, menghancurkan semangatku, dan bahkan menghalangi aku untuk mengejar mimpiku. Aku menatapnya sekilas, merasakan kelegaan karena dia sudah berada di titik ini, namun juga tidak bisa mengabaikan rasa kasihan yang mulai merayapi hatiku. Namun, aku tahu, kasihan bukanlah alasan yang cukup untuk memberikan kembali ruang bagi seseorang yang telah merusak banyak hal dalam hidupku. "Fahri," kataku akhirnya, mencoba untuk tetap tegas meskipun hati ini sedikit terguncang. "Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi aku berharap kamu bisa bangkit dari sini. Kita semua punya pilihan, dan kamu yang memutuskan untuk berada di tempat ini. Aku tidak akan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ini adalah konsekuensi dari apa yang kamu lakukan." Fahri menunduk, seolah kata-kataku menyayatnya. "Aku tahu, Dinda. Aku nggak minta kamu kembali lagi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku salah. Aku tahu aku tidak layak untuk kembali ke hidupmu." Suasana di dalam taksi itu semakin hening. Hanya suara mesin taksi yang terdengar mengisi kekosongan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega melihat dia menyadari kesalahannya. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa sudah tidak ada tempat lagi untuknya dalam hidupku. Dia bukan bagian dari masa depanku, dan aku sudah cukup jauh melangkah untuk kembali menoleh ke belakang. "Kamu harus bisa bangkit, Mas. Semua ini bukan akhir dari segalanya. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki diri,
kataku akhirnya, dengan suara yang lebih lembut. Tapi ingat, itu harus datang dari dirimu sendiri. Aku tidak bisa membantu kamu lebih dari ini. Dia mengangguk, tampaknya mencoba menerima kenyataan itu. Meskipun aku bisa melihat bagaimana wajahnya masih menunjukkan keraguan dan kepedihan. Dia mungkin merasa bahwa dia telah kehilangan semuanya. Tetapi aku tidak bisa menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Semua yang kami miliki telah hancur. Dan aku sudah memilih jalan yang berbeda. Taksi itu berhenti di depan gedung kantorku. Aku meraih tas dan membuka pintu, siap untuk melanjutkan hari yang penuh dengan tugas dan pekerjaan. Sebelum aku keluar, aku menoleh ke arah Fahri yang masih duduk di belakang kemudi. Matanya yang penuh penyesalan menatapku. Semoga kamu menemukan jalanmu, Mas, kataku pelan, sebelum menutup pintu dan melangkah pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi terjebak dalam masa lalu. Aku melangkah masuk ke dalam gedung kantor dengan langkah yang mantap. Dunia di luar sana mungkin penuh dengan kejutan, tetapi aku sudah lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kini, hidupku sudah menjadi milikku sepenuhnya, dan tidak ada ruang lagi untuk masa lalu yang menyakitkan. Hidupku sekarang sudah jauh berbeda. Beberapa tahun yang lalu, aku tak pernah membayangkan bisa mencapai titik ini. Dulu, impianku hanya sebatas melanjutkan kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi sekarang, setelah begitu banyak rintangan, kegagalan, dan juga kemenangan, aku berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang pernah aku bayangkan, sebagai direktur di perusahaan ternama. Saat aku pertama kali mendapat tawaran promosi, aku terkejut. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku yang dulu selalu takut tidak dihargai, kini dihormati oleh rekan-rekan kerja dan atasan. Semua kerja keras, pengorbanan, dan malam-malam tanpa tidur yang pernah aku jalani, akhirnya membuahkan hasil. Aku merasa sangat bangga, tetapi juga sangat bersyukur. Pagi itu, setelah rapat mingguan yang biasanya dipenuhi oleh diskusi yang padat, bos besar kami, Pak Hadi, memanggilku ke ruangannya. Aku sedikit gugup, meskipun aku sudah merasa seperti ada sesuatu yang besar sedang menanti. Ketika aku masuk, aku melihat ekspresi wajah Pak Hadi yang serius namun penuh dengan rasa hormat. Dinda, saya ingin berbicara denganmu tentang posisi baru yang sangat penting di perusahaan ini, katanya sambil tersenyum. Setelah melihat kinerja dan dedikasimu selama ini, saya ingin menawarkanmu promosi. Saya ingin kamu menjadi direktur di departemen ini. Aku merasa seperti dunia berhenti sejenak. Kalimat itu terdengar seperti ledakan besar di telingaku. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hati aku melompat kegirangan. Benarkah, Pak? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Ya, Dinda. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu telah membuktikan dirimu, dan sekarang saatnya kami memberimu kesempatan lebih besar lagi. Aku tidak bisa menahan senyum lebar yang merekah di wajahku. Ini adalah titik kulminasi dari perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan. Dari seorang ibu tunggal yang harus berjuang untuk mendapatkan beasiswa, hingga akhirnya menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Semua rasa sakit, pertanyaan, dan ketakutan yang pernah aku alami, terbayar sudah. Namun, meski merasa sangat bangga, di balik perasaan bahagia itu ada juga perasaan yang lebih dalam. Aku teringat pada Fahri, yang dulu meremehkan mimpiku dan bahkan berusaha menghentikan langkahku. Meskipun sekarang dia jauh di bawah, masih ada sedikit perasaan yang mengusik. Aku tidak ingin berpikir tentangnya terlalu lama, karena yang lebih penting adalah bagaimana aku merayakan pencapaian ini bersama orang-orang yang telah mendukungku sepanjang perjalanan. Setelah menerima promosi itu, aku kembali ke ruang kerjaku dengan perasaan yang sangat campur aduk. Tidak lama setelah itu, aku menerima pesan singkat di ponselku. Aku membuka pesan itu dan terkejut ketika melihat nama yang tertera, Fahri. Dinda,
Aku dengar kabar tentang promosi besar itu. Aku ingin mengucapkan selamat. Aku bangga padamu. Teruslah maju. Pesan itu singkat, tetapi aku bisa merasakan ketulusan dari setiap kata yang ditulisnya. Tentu saja, hatiku sedikit terkejut. Aku tidak pernah mengira bahwa dia, yang dulu selalu menganggap rendah kemampuanku, kini mengaku bangga. Tapi aku tidak bisa terlalu terhanyut dalam perasaan itu. Mungkin ini adalah salah satu cara dia mencoba untuk mendekat, mengakui bahwa dia salah. Namun, perasaan itu tak cukup untuk membuatku kembali pada dia. Semua yang telah aku capai adalah buah dari kerja keras dan pengorbanan sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Aku membalas pesannya, meskipun dengan kata-kata yang cukup sederhana. Terima kasih, Mas. Aku memang sudah memilih jalanku, dan itu adalah keputusan terbaik. Tidak ada rasa dendam dalam kata-kataku. Hanya sebuah pengakuan bahwa aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Hari itu berlalu dengan cepat, dan aku merasa lega. Sore harinya, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Arka di luar. Dia sedang libur sekolah, dan aku tahu betul betapa dia merindukan waktu bersama ibunya setelah hari-hari yang sibuk. Kami menghabiskan waktu di taman, berjalan-jalan, bercakap-cakap, dan menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Arka selalu menjadi alasan utama bagiku untuk terus berjuang. Dan saat melihat senyumannya yang cerah, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Malamnya, setelah makan malam bersama, aku membuka laptop untuk menyusun laporan yang akan dipresentasikan esok. Pikiranku masih melayang tentang segala hal yang telah terjadi. Promosi yang baru saja kuterima, pesan dari Fahri, dan terutama kehidupan yang terus berjalan dengan dinamis. Malam itu, aku duduk di meja kerja dengan senyum di wajah, menyelesaikan laporan dengan penuh semangat. Tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk hidupku yang baru, yang penuh dengan peluang. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Dunia ini terasa begitu luas, dan aku tahu bahwa aku tidak akan berhenti di sini. Semua yang aku inginkan kini ada di hadapanku. Aku telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari yang aku impikan, dan ini baru permulaan. Suatu sore, aku melihat Fahri lagi. Tak sengaja, aku sedang turun dari mobil usai rapat di gedung pemerintahan, tempat aku kini menjadi penasihat untuk program pemberdayaan perempuan. Fahri sedang duduk di pelataran masjid dekat situ, mengenakan jaket pudar dan sepatu yang sudah usang. Matanya kosong, namun saat melihatku, ada kilatan kenangan di sana, bukan cinta, tapi sesal yang dalam. Aku menatapnya tenang, tak lagi dengan amarah. Luka yang dulu menganga sudah lama sembuh, meninggalkan bekas yang tak lagi menyakitkan. Aku hanya tersenyum kecil. Dia menunduk. Dalam hatiku, aku tahu, dia bukan lagi bagian dari kisah utamaku. Hanya latar belakang kelam yang memperkuat cahaya di panggung hidupku. Malamnya, aku menulis jurnal. Bukan untuk dibagikan, hanya untuk diriku sendiri. Hari ini, aku melihat masa lalu dengan mata terbuka. Bukan untuk dendam, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah hampir hilang, dan berhasil kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Kebahagiaan bukan datang dari siapa yang mencintai kita, tapi dari bagaimana kita mencintai diri sendiri. Cukup untuk berani pergi dari yang menyakiti dan cukup berani membuka pintu untuk yang menghargai. Dan tentang Fahri, biarlah dia menjalani hidupnya dengan pelajaran-pelajaran yang datang terlambat. Karma memang tidak datang secepat pesan WhatsApp, tapi dia tahu kemana harus pulang, ke arah yang dulu pernah dia abaikan. Aku, Dinda, perempuan yang dulu dilarang kuliah, kini berdiri sebagai simbol bahwa mimpi tak bisa dikurung oleh rasa takut, apalagi oleh lelaki yang tak mampu melihat cahaya selain dirinya sendiri. Akhir dari kisah ini bukanlah tentang balas dendam, tapi tentang kemenangan. Dan aku sudah menang.